Kembali lagi dengan tutorial Accurate. Terima kasih yang udah follow, yang udah eh, WA, yang sudah nanya-nanya. Terima kasih. Itu juga buat konten yang baru ya. Kali ini kita ngomong tentang dasar-dasar akuntansi, tapi yang berhubungan dengan pajak ya. Karena untuk tahu lengkap seperti ini itu juga butuh waktu juga, dan butuh proses, dan butuh pengalaman yang cukup ya kalau menurut saya ya. Jadi kita belajar untuk dasar-dasar akunting untuk pajak ya. Ini kalau misalnya untuk jurnal-jurnal pajak bulanan ya, harusnya sudah tahu ya, pajak masukan pajak keluaran tuh kapan terbentuknya itu sudah tahu. Nah, ini adalah tanggal yang jurnal yang dibuat pada waktu di akhir bulan ya, tanggal 30 atau 31 ya. Jadi kita habiskan misalnya di neraca kita, pajak keuangan kita ada nilai 1 juta, dan di pajak masukan kita ada nilai 700 ribu. Ini contoh ya. Jadi kita lihat neraca di akhir bulan setelah semua transaksi selesai, lalu kita buat jurnal seperti ini. Jadi kita habiskan semua angka di pajak keluaran dan habiskan semua angka di pajak masukan. Selisihnya kita masukkan ke hutang pajak untuk kita bayar di bulan depannya. Ya, ini contoh saja, misalnya di neraca itu di akhir bulan ada angka 1 juta, dan masukannya itu 700 ribu. Ini kalau misalnya penjualan kita lebih besar ya daripada pembelian kita. Kalau misalnya pembelian kita lebih besar ya, jadinya ada piutang pajak atau apa, lebih bayar ya. Tapi kalau kayak gitu lebih susah lagi restitusi ya, karena biasanya direlakan ya, nggak usah diambil lagi ya. Jadi usahakan penjualan kita pajaknya lebih besar daripada pembelian kita. Kalau pembelian kita lebih besar, kita alihkan saja untuk di bulan depannya lagi gitu, atau enggak kita di hold dulu ya faktur pajaknya. Lalu nanti setelah di akhir bulan ya, ini nyambung ya, ini jurnal ini dengan ini nyambung. Ini untuk di bulan depannya itu, karena angka 300 ribu ini akan kita bayarkan di bulan depannya gitu. Jadi harus sudah tahu ya. Ya, ini kadang-kadang hal seperti ini tuh jarang kita dapatkan ilmunya dari, misalnya kita tanyakan orang pajak pun juga kadang-kadang dia nggak mau kasih tahu juga seperti itu. Nah, ini juga sama jurnal PPh satu itu kan kita potong dari gaji karyawan ya. Jadi jurnal pertamanya itu seperti ini, ya kan? Kalau misalnya kita misalnya satu orang itu gajinya 5 juta kotornya, lalu kita potong PPh satu sebesar segini, contoh aja ya, 10% ini. Lalu misalnya kita kalau bayar di akhir bulan langsung kita bayar pakai bank. Kalau misalnya kita bayar di bulan depan, misalnya di tanggal 5, itu kita masukkan ke akun hutang gaji dulu ya, sebesar ini. Ini take home pay-nya, net home pay-nya. eh, nanti nanti untuk 4,5 jutanya itu pada waktu kita bayarkan lagi, berarti jurnalnya hutang gaji pada bank. Ini kalau misalnya eh, pembayaran gajinya itu di awal bulan. Kalau di akhir bulan kita bisa langsung ke bank aja, atau juga ada juga yang memang semua ke hutang gaji walaupun dia dibayarkan di akhir bulan. Jadi perhitungannya misalnya tanggal 20 atau tanggal 25, lalu nanti kita serahin ke semua ke finance, nanti dia lihat hutang gaji ada berapa, langsung dibayarkan. Tergantung dari metode perusahaan itu. Jadi semua bisa langsung ke bank juga boleh, atau semua ke akun hutang gaji dulu juga bisa gitu. Nah, PP 21-nya yang akan kita bayarkan di bulan depan ke negaranya itu jurnalnya seperti ini ya, angkanya sama dengan yang kita potong dari ini ya. Itu hanya satu karyawan saja ya, jadi nanti kalau
karyawannya banyak, kita bisa jurnalnya akan banyak lagi. Mungkin bisa kita gabungin semuanya. Ya, ini untuk PPh 21. Nah, ini adalah yang paling jarang untuk kita bahas ya. Ya, jadi nanya orang pajak pun juga belum tentu tahu, accounting juga belum tahu. Jadi apalagi nanya ke AR orang pajaknya juga, ya takut juga kan gitu. Nah, ini adalah jurnal yang biasanya di akhir tahun saja. Jadi setahun sekali aja nih kita jurnal ini. Ya, jadi setelah kita sudah tahu laporan keuangan akhir, laba rugi kita itu kita sudah tahu, lalu kita cari tarif untuk pajak penghasilan kita berapa, muncul angka 1M. Ini hanya contoh aja ya. 1M ini adalah pajak yang harus kita bayarkan dari laporan keuangan tahunan kita. Misalnya kita profitnya misalnya 20M ya, 20M, 50M misalnya ya. Jadi kan kurang lebih 20% tuh, artinya kita harus bayar pajak itu 1M, ya kan? Nah, kita kurangin dulu nih cicilan kita yang sudah kita bayarkan di tahun itu berapa cicilan per bulannya, ya kan? Kalau yang belum tahu, PP 25 ini adalah cicilan atau ya cicilan pajak yang kita bayarkan di tahun itu, yang kita bayarkan di setiap bulannya, ya kan? Dikurangi oleh pajak yang dipotong oleh customer kita, ya kan? Ini PPh 23, PPh 22, ada juga mungkin pasal 4 ayat 2 kalau misalnya memang kita dipotong kalau kita berdasarkan dengan sewa ya, kalau kita penjualan sewa, ya kan? Nah, sisanya baru kita jadikan hutang yang akan kita bayarkan di tahun depannya, di Maret kah atau di Februari gitu. Ini adalah yang kita harus bayarkan, ya kan? Nah, ini yang kita bayarkan di tahun depannya setelah laporan keuangan sudah selesai, yang kita bayarkan kekurangannya ke negara. Nanti untuk di cicilan untuk tahun depannya lagi, angka 1M ini yang kita pakai untuk kita cicil ke negara setiap bulannya gitu. Ini adalah jurnal-jurnal pajak yang setiap bulan itu selalu kita jurnal, dan setiap tahun kita jurnal. Jadi ini adalah dasar-dasarnya ya, kalau ada yang belum tahu. Menurut saya jurnal-jurnal seperti ini butuh pengalaman yang cukup dan butuh pengalaman yang berbeda-beda di setiap perusahaan gitu. Semoga membantu, semoga bermanfaat ya. Ya, kalau ada pertanyaan boleh di komen, boleh di WA ya. Nanti kalau misalnya memang saya bisa bantu, saya bantu ya. Oke, terima kasih.